Lalu yang berikut, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 5 dan 6, ya, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ya, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini ayat inti kita tadi ya di awal. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau tahu karakter Tuhan, ya, banyak kan orang di luar sana kan bingung Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mau tahu karakter Tuhan, lihat saja Tuhan Yesus. Ya. Makanya orang-orang yang jujur, mereka akan akui bahwa tidak ada salah yang didapati pada diri Yesus Kristus. Bahkan tidak heran kita bisa dapati ada beberapa orang Buddha yang mengkonek Yesus dengan Buddha, yang mengatakan bahwa Yesus ini sudah mencapai strata tertinggi daripada Buddha. Ya, Yesus ini adalah sungguh oh, manusia yang luar biasa karena mereka percaya. Nah, mereka tidak terlalu percaya Yesus, tapi mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia yang luar biasa, ya, dan bahkan sudah mengalami tingkatan Buddha, ya. Dan orang-orang Islam juga yang jujur, mereka akan katakan bahwa Yesus itu memang tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada dosa, ya. Tapi banyak pemuka-pemuka agama lain, bahkan nabi-nabi sekalipun memiliki banyak celah. Nah, ya, tapi Tuhan Yesus tidak ada celah. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Saya sudah taruh di sini ya, di depan layar, kita bisa lihat baca bersama. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Lalu Filipus, salah satu muridnya, tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, perhatikan, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan teman-teman lain yang akan menonton di YouTube. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini pernyataan luar biasa daripada seorang Yesus Kristus, ya. Keluaran 33 ayat 20, pada saat Musa mau melihat sosok Tuhan, Tuhan katakan, kamu tidak bisa melihat aku. Karena tidak ada manusia yang melihat aku dan masih hidup. Poinnya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, oh saya melihat Tuhan, nah itu dipertanyakan. Karena Tuhan sendiri bilang tidak ada manusia yang bisa melihat Dia. Tetapi, nah, ada kabar baik. Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, perhatikan, Yesus sendiri yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus manusia biasa, bukan Tuhan, maka itu adalah kalimat hujat. Dan tidak sedikit, sering kali ya, ya, teman-teman Muslim yang menonton video ini, perhatikan, sering kali orang-orang Yahudi pada zaman Yesus ambil batu mau lempar batu kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu kalimat hujat. Tidak ada manusia biasa yang bisa mengatakan hal seperti itu. Ya, mereka berapa kali mau lempar Yesus karena Yesus secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya, tapi kemudian dia diselamatkan karena belum waktunya. Ya, karena dia memang harus mati dalam keadaan disalibkan. Karena nubuatan berkata seperti itu. Dia tidak bisa mati dalam keadaan dirajam batu. Itu dia, ya. Tapi beberapa kali dia katakan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 di depan layar ini, dialah yang menyatakan Bapa. Bapa itu terlalu mulia, kita tidak bisa lihat, sehingga firman-Nya keluar. Yohanes 1, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu menyatakan karakter Bapa. Ya, ya itulah. Jadi kalau kita mau tahu karakter Tuhan, lihat aja Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mati di kayu salib, tapi juga untuk menyatakan karakter Bapa. Contoh di sebelah kanan ini, pada saat murid-murid bilang sama anak-anak, jangan datang kepada guru-guru kami sibuk. Tuhan Yesus katakan apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Berarti karakter Bapa di surga, karakter Tuhan itu apa? Kasih atau kejam? Kasih. Ya kan? Pada saat orang banyak mau melempari seorang wanita pelacur, lalu Yesus katakan apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan rajam dia duluan. Dan tidak ada yang merajam perempuan itu karena semuanya berdosa. Itu menyatakan bahwa Yesus mengasihi wanita pelacur tersebut. Dan Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan saya. Itulah sebabnya kita harus tahu karakter Tuhan dengan melihat kehidupan Yesus Kristus.